Yang kelima lah Khawarijiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin wa bihi nasta'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Khawarijiyah ini aliran sesat ya. Khawarijiyah beretikat, berkeyakinan yang menjadikan kebajikan itu adalah Allah Ta'ala. Ini pendapatnya etikat Khawarijiyah. Jadi seluruh kebajikan itu adalah Allah yang menjadikan. Dan yang menjadikan kejahatan itu semata-mata hamba juga. Beda lawan kita lah. Kita Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menjadikan kita dan seluruh perbuatan kita. Jadi yang jahat juga, yang baik juga itu pada hakikatnya adalah Allah. Cuma kita punya adab, punya akhlak. Jangan menyandarkan tiap-tiap yang buruk kepada zat yang maha suci. Jadi bila ada nasib kita kada baik, nasib kita maksiat, jangan kehendak Allah, jangan. Itu kada beradab. Cuma secara hakikat seluruhnya Allah juga kan, nan jahat nan buruk sama Allah. Ada etikat Khawarijiyah nya bebatas nan baik Allah, nan buruk kita. Dan barang siapa mengerjakan dosa besar seperti membunuh, berzina, berjudi, meninggalkan sholat, itu pendapat Khawarijiyah adalah kafir. Tadi kada ampun lagi lah. Bila melaksanakan dosa besar hukumnya kafir. Kalau kita sebesar apapun dosa, kalau kita sadar, insaf, bertobat, dosa besar akan habis. Nang kada kau diampuni itu adalah syirik. Syirik menduakan Allah. Bila selain pada syirik, semuanya akan terampuni oleh Allah bila kita minta ampun. Ada Khawarijiyah mengatakan bila kita melakukan dosa besar, kafir. Ini andaknya di Hindistan banyak. Hindistan, India. Khawarijiyah cuma asalnya dari anu juga. Khawarijiyah ini dari Muawiyah pecahan-pecahannya sampai ke Hindistan, India. Ada kelompoknya Khawarijiyah nih melaksanakan dosa besar, kafir. Dan membayar zakat itu tidaklah fardu. Zamannya lah. Dulu di zaman Abu Bakar lah, ada Arab Baduy, Arab pinggiran kota, mereka hanya mu'alaf, hanya masuk Islam. Jadi agar jangan sampai terjadi pertumpahan darah, memohon kepada Abu Bakar waktu jadi khalifah, wahai Abu Bakar, kami siap melaksanakan apapun perintah Allah, apapun kewajiban yang dibebankan oleh Allah, agar jangan terjadi lagi pertumpahan darah, kami damai, kami siap tunduk terhadap undang-undang Islam, cuma satu permintaan kami, bebaskan zakat. Ujar nang datang menghadap Abu Bakar dia. Satu permintaan kami bebaskan zakat. Kalau sembahyang kami kon, puasa kon cuma sabuting, zakat bebaskan. Umar lemah pada waktu itu karena Umar memandang tidak ada pertumpahan darah lagi tuh. Karena banyaknya sudah syuhada, pejuang-pejuang pembela agama Allah tumbang, meninggal banyak di mana-mana. Jadi Umar kada sampai hati melihat darah lagi. Ujar Umar, wahai Abu Bakar, ini sudah kemajuan, sekira jangan ada lagi pertumpahan darah, perkelahian, pembunuhan. Ujar Umar, marah Abu Bakar bila sebuting zakat. Lalu berdiri Abu Bakar, dipegang oleh Abu Bakar, lehernya Umar dikuncang oleh Abu Bakar. Jadi ujar Abu Bakar, Mar, kamu jangan coba-coba menggeser, merubah sedikit pun yang sudah ditetapkan oleh Allah.
siapapun yang menggeser ketentuan ketetapan yang sudah ditentukan oleh Allah, perang lawan aku Abu Bakar. Kuncang Umar. Abu Bakar ini kan termasuk jenius juga. Kalau sabuting zakat dibebaskan, nanti mereka akan menuntut lagi yang lain, nanti habis rukun Islam. Kalau cuma sekadar kada dapat tumpahan darah lagi. Lalu Umar sadar, kada jadi memohon siapapun Abu Bakar yang menggeser, merubah sedikit undang-undang Allah, ketetapan Allah, perang dengan aku. Doa ini Umar. Ini udah masuk Kharijiyah nih lah. Kharijiyah dari kalangan Muawiyah. Padahal Muawiyah itu sahabat Nabi. Zakat katanya kada fardu. Bila kita mengingkari zakat, kafir kita nih lah, kafir kalau lah. Karena zakat itu di Quran sudah. Bila apapun sudah ketetapan Quran, bila kita rubah kafir. Madakan zakat kada wajib kafir, madakan salat kada wajib kafir, madakan puasa kada wajib kafir, madakan riba halal kafir. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, manis tahalar riba faqad kafara. Barang siapa mencari cara jalan supaya jangan riba, yang sudah jelas riba, mencari cara jalan supaya jangan riba, maka dia sungguh kafir. Karena itu juga ketetapan Quran. Ketetapan Quran itu kada kau digerak lagi. Dan bahwasanya Allah Ta'ala mengampuni dosa orang yang tetap di dalam syirik. Nah, betulak belakang Quran pulang lah. Lawan Quran kada sesuai, lawan hadis kada sesuai. Quran Allah akan mengampuni dosa apapun terkecuali syirik. Ada di sini dosa syirik diampuni, adapun dosa besar kafir. Betulak belakang, berarti sesat. Nah, kada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah mengampuni dosa syirik. Dan bahwasanya bulan dan matahari itu bukannya dijadikan oleh Allah Ta'ala. Siapa nama Allah? Yang bikin siapa? Itu berasal dari firman, jadilah. Matahari berasal dari firman, bulan berasal dari firman, dan seluruh dunia isinya berasal dari firman. Nah, orang sebelah firman itu menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama Allah. Firman itu ialah Allah. Jadi di dalam Yohanes 14, firman itu menjadi manusia, Yesus. Nah, itu luputnya ulanglah inkarnasi jadi manusia. Firman itu perkataan, ide ataupun gagasan, itu firman. Jadi jadilah terang. Matahari jadi segala-galanya apapun ija aradallahu syai'an ayyaqulu lahu kun fayakun. Jadi kun fayakun itu firman. Jadi di sini mengatakan bulan, bintang, matahari, bulan itu bukannya dijadikan oleh Allah Ta'ala. Dan dia beretikat bahwasanya Sayyidina Ali itu adalah kafir. Talawanan Rafidiyah. Rafidiyah, Jibril tersalah antar wahyu ujar Rafidiyah, semestinya kan Ali. Ada Kharijiyah, ini terbalik, medan Ali kafir. Rafidiyah, ada Syiah, termasuk dalam rukun imannya para Syiah itu wajib mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah. Berempat nih. Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah. Itu dalam rukun imannya wajib mengetikatkan bahwa nampak tuh penghuni neraka. Masuk tuh rukun imannya. Dan
Di antara rukun imannya wajib beriman terhadap imam nang 12. Jadi bilanya kada beriman, kada percaya imam nang 12 keturunan Hasan Husain kan kafir. Wani-wani benar lah. Maka ada dasar Qur'annya kada ini. Beretikat bahwasanya Sidina Ali itu adalah kafir. Dan bahwasanya berzina itu diharuskan saja. Boleh. Mantap. Anak Kharijiyah. Mantap nih. Cari aman. Ini patah benar itikadnya. Kharijiyah. Jadi berzina diharuskan. Diharuskan. Lapornya kemana? Ini memang di dalam kitab-kitab kayak kitab-kitab perjanjian baru tuh juga. Itu ada, ayo mari kita nikmati kemesraan malam ini. Suami saya sedang ada di luar. Itu kan dalam kitab andaknya, marilah kita nikmati kemesraan bercinta malam ini semalaman penuh karena suami saya sedang keluar. Jadi dipraktikkan oleh orang barat karena ada di kitab tulisannya. Ada panduan. Jadi kita tahu bini orang lagi. Di sini Kharijiyah berzina harus diharuskan. Ini i'tiqad adalah sesat lagi kafir. Tok apa ada lagi kafir. Banyak di dunia ini nang maulah ide seorang. Kemudian Qadariyah. Kita ini Qadariyah juga, cuma di dalam lah. Qadariyah juga tapi di dalam. Qadariyah beretikat di luar Qadariyah beretikat bahwasanya perbuatan si hamba adalah memberi bakas. Jadi perbuatan si hamba adalah memberi bakas ia pada segala af'al hamba. Hamba yang ikhtiyariyah. Jadi hasil usaha, semua usaha kita itu memberi bakas semua. Kita di luar inilah bukan di hati, di luar Qadariyah, di dalam Jabariyah. Jadi kita antara keduanya, antara Qadariyah dan Jabariyah. Ikhtiar jalan. Jadi etikat tetap Allah. Jadi bila kena penyakit wajib berobat. Wajib berobat. Bila ada musibah wajib menghindar. Itu qadar tuh. Wajib menghindar. Jadi beretikat bahwasanya perbuatan si hamba adalah memberi bakas ia pada segala af'al perbuatan hamba yang ikhtiyariyah. Jadi kalau berikhtiar manusia ikhtiarnya itu beri bakas. Misalnya gigih berusaha, gigih berusaha berjualan berdagang, ikhtiar tuh, ikhtiar bila kada berdagang kada berduit, ya kan? Bila kada berusaha kada berduit, itu ikhtiar. Jadi menganggap mereka ikhtiar itu memberi bakas. Kalau kita berusaha, berikhtiar, mencari nafkah, itu hukumnya wajib lah, wajib. Dan masalah hasil, ketentuan, itu sudah ditakdirkan Allah. Jadi karena sudah ditakdirkan Allah, hari ini kita sekian, bulan ini kita dapat sekian, itu sudah ada tersusun. Jadi orang yang etikat Ahlus Sunnah wal Jamaah berangkat berikhtiar berusaha itu nang dicari pahala lawan dosa lagi. Pahala lawan dosa. Bila niat kita
jihad fisabilillah, berusaha untuk memberikan nafkah wajib anak bini, berarti fisabilillah pahala. Bila tujuan kita berusaha untuk kepuasan dunia, berarti dosa. Jadi yang ada cuma dosa, pahala, dosa itu aja lagi. Masalah banyak hasil, sedikit hasil, itu bukan urusan kita. Sudah ada garisannya, takdirnya ada udah. Nah, qadariyah bila kada gigih kada pacang duit. Kita kalau lah qadariyah ini bila kada berusaha pacang ada berharta. Karena beri bakas usahanya. Yakin ya. Ikhtiyariyah sama ada perbuatan yang mubasyarah. Mubasyarah itu perbuatan sifat kemanusiaan. Perbuatan manusia. Ataupun tawalud. Tawalud itu bakat sejak lahir. Bakat sejak lahir. Memang sudah ada berbakat. Talenta orang ada bakat lahir ataupun ikhtiarah yang mubasyarah, yaitu dengan kudrat iradat si hamba jua. Nah, kita jua namulah kita sukses kita jua namulah kita berpangkat kita jua jadi si hamba jua nam gigih berusaha, bukan Allah. Ini tak keluar berataan yang sudah diberikan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Maka jadilah si hamba saja lagi yang mengusahai dan menghendaki. Bila kita hendak usahai, ikhtiari, bila ada hendak kada usah. Jadi semuanya hasil daripada jerih payah kita, hasil daripada ikhtiar kita, baik mubasyarah atau tawalud, itu semuanya kita juai, bukan Allah. Suruh maulah samut sedikit saja kada kawa. Samut yang paling halus itu ulah seorang kada kawa. Jadi Allah semuaan. Artinya yang sudah ditakdirkan Allah, lalu kita usahai dan menghendaki akan sekalian perbuatan itu, dan bahwasanya qadar baik dan qadar jahat itu tidaklah daripada Allah Ta'ala, hanya perbuatan daripada si hamba semata-mata. Dengan kudrat iradat hamba ini, etikat adalah jatuh sesat lagi kufur. Kita ahlu sunnah wal jamaah lah. Ahlu sunnah wal jamaah itu kita bebas berikhtiar, bebas berusaha, bebas berjuang, memakai kudrat hudusi. Semalam udah aku kisahkan ya lah. Memakai kudrat hudusi, bebas kita berbuat, bebas berjuang selama tidak menembus kudrat azali. Selama tidak menembus kudrat azali. Silakan kerja keras, banting tulang, peras keringat, nang kada tuh diberi kepala lagi. Turun subuh, balik malam, silakan. Cuma tetap hasil akhir itu kudrat azali. Jadi hasil akhir adalah kudrat azali yang kada kau ditembus, jangan ditiwas lagi. Jangan ditiwas, jangan mengeluh. Itulah sudah ketetapan takdir. Jadi kita berusaha cuma sekadar ikhtiar, melaksanakan kewajiban dengan memakai kudrat hudusi. Jadi Allah memberikan kudrat hudusi, tangannya diadakan, kakinya diadakan, kemudian mata, telinganya lengkap diadakan Allah untuk bergerak menyasah takdir tadi. Jadi menyasah rezeki yang telah dihamparkan Allah, kemudian tenaganya diberikan Allah, kekuatannya diberikan Allah. Bila sudah sampai kita berjuang, apapun hasilnya, alhamdulillah. Itulah, apapun hasilnya, alhamdulillah kita terima, karena itulah takdir azali. Kita wajib percaya kepada qada dan qadar. Qada itu ketentuan,
qadar batasnya. Misalnya Pak Omjik qada Omjik ada di Palangkaraya, qadanya ketentuannya ada sekian juta. Itulah ada rezekinya di Palangkaraya, itu namanya qada, ketentuan. Kemudian berapa jumlah banyaknya itu qadar. Berapa takarannya, ukurannya itu qadar. Ada ketentuan adanya rezeki kita di sini adalah qada. Kita bulan sekian, tahun sekian mendapat penyakit, itu qada. Qada, ketentuan kita mendapatkan penyakit, mendapatkan musibah, itu qada. Kemudian qada tidak melampaui batas, ada kadarnya. Ada kadarnya dan qadar batasnya itu sesuai batas kemampuan kita. Batas kemampuan kita, ujar Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu batas tuh. Batas Allah kadang melampaui batas sesuai dan kemampuan kita. Jadi penyakitnya itu adalah qada, kemudian besar kecilnya penyakit itu adalah qadar. Orang banyak salah paham tentang qada dan qadar. Jadi ujar Imam Ghazali, manusia hidup itu berlakulah dua kudrat. Kudrat apa tadi ngarannya? Hudusi dan kudrat azali. Kita bebas berusaha di lingkungan kudrat hudusi selama tidak menembus kudrat azali. Sembahyang duha hari-hari, modal banyak, tokonya strategis anaknya, lengkap, lemah lembut, pulang melayani pembeli, tapi tetap kada maju-maju. Itu nama ngarannya azali lah, kudrat azali udah. Jadi kudrat azali kada boleh tembus lagi. Jangan maniwas sembahyang duha, jangan maniwas bacaan waqiah, jangan maniwas modal, jangan maniwas toko dan sebagainya, karena itu sudah qadar, kudrat azali. Terpenting adalah Jabariyah. Nah, Jabariyah ini melayang-layang nih, Jabariyah inilah beretikat bahwasanya sekalian zahir perbuatan itu adalah perbuatan Allah Ta'ala semata-mata. Bertolak belakang lawan Qadariyah. Yalah, lawan Qadariyah bertolak belakang. Ada Qadariyah, seluruh zahir perbuatan memberi bakas. Kita juain makan, kita juain bergerak, itu Qadariyah. Adapun Jabariyah, perbuatan zahir, sekalian perbuatan zahir manusia itu adalah perbuatan Allah Ta'ala semata-mata. Kita kada ada bercampur. Dan hamba itu tidaklah ada mempunyai usaha ikhtiar sama sekali. Ini kayak kapas terbang ya. Kapas terbang kemana arah angin, kemana arah topan membawa ke situ. Kada ada ikhtiar untuk menolak, untuk menarik, itu kada ada. Jadi hamba itu tidaklah ada mempunyai usaha ikhtiar sama sekali. Hanya Allah Ta'ala semata-mata. Hamba ini adalah diumpamakan seperti awan rakun yang dibawa oleh angin kemana angin menghalau. Kasitulah tujuan, tidaklah mempunyai kemauan, tujuan semata-mata. Habis itu bini-bini Allah. Semuaan bini siapa? Bini Allah. Tanah siapa? Tanah Allah. Rumah siapa? Rumah Allah. Bujur garang. Itu semuaan Allah nih. Jadi Jabariyah semuaan Allah. Manusia kada ada sedikit pun ikhtiar, usaha kada ada. Nah, ini bertolak belakang non Qadariyah. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah antara Jabariyah dan Qadariyah. Antara Jabariyah lawan Qadariyah itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya manusia wajib berikhtiar, berusaha, tetap ketentuan Allah yang mempunyai Allah, kepunyaan Allah.
Jadi kan di dalamnya Jabariyah kita benar kan, di dalam batin kita benar bahwasanya Jabariyah nih artinya batinnya semuaan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu dan seluruh perbuatan kamu. Itu Jabariyah. Jabariyah kita meyakini semua apapun yang ada berlaku dalam diri kita adalah perbuatan Allah. Dan Ahlus Sunnah Jamaah umpati Qadariyah wajib berusaha. Jadi wajib berusaha, wajib berikhtiar. Bila ada musuh jangan disungsung. Menghindar, wajib menghindar. Bila ada bahaya wajib menghindar. Itu ikhtiarnya. Cuma keputusan akhir tetap Jabariyah. Artinya Allah lah sudah yang berlaku. Rekayasa Allah, skenario Allah sudah semua. Tapi kita wajib berikhtiar. Jadi bila kada baku kuncian rumah juga hilang juga. Andak sepeda motor di pasar tuh. Kemudian kada usah baku kuncian, andak tengah jalan tawakal tu Allah. Bila ja Allah hilang bila ja Allah ada cari hilang juga. No kunci aja hilang. Berarti kalau kita tawakal tu Allah itu ikhtiar dahulu, kemudian jendela dikunci, pintu dikunci, kamar dikunci, hanya serahkan ampunnya. Kendaraan dikunci, diparkir, kemudian hanya serahkan lawan ampunnya. Amunnya kada ada ikhtiar sama sekali, bila ja Allah kada hilang tak. Nah, itu Jabariyah lah. Kayak akal ada logikanya. Jadi kita beriman, wajib beriman tapi yang sesuai lawan akal, sesuai lawan logika. Jangan imani saja, jangan. Harus kita cerna dari akal dulu. Bila sesuai dengan akal, sesuai dengan sains kan, barulah kita percaya. Jadi kayak awan rakun yang dibawa oleh angin kemana angin menghalau, kasitulah tujuan nih. Tidaklah mempunyai kemauan, tujuan sama sekali. Maka tidaklah ada penerimaan atau pemberian dari Allah Ta'ala. Kada ada sama sekali. Memang sudah Allah semuaan. Jadi ini lapar jangan marit nih lah. Nangka ini kan kada boleh marit lapar. Sandang hasil sakitnya lapar tuh. Allah juga nang lapar. Kena kada usah disuap nasinya juga. Belajar Allah kanyang tuh. Kan suap tuh ikhtiar tuh. Menyuap ikhtiar, mengunyah ikhtiar, menaguk ikhtiar. Mengangkat dari piring ke muntung ikhtiar. Kaulah yang naik seorang, makan seorang kada buku kunyahan pulang. Itu Jabariyah. Kada menerima pemberian, kada menerima penerimaan pemberian dari Allah daripada sesuatu hanya semata-mata Allah Ta'ala ini tekad adalah bid'ah, sesat lagi kafir. Cuma tulak belakang adalah lawan Qadariyah jahir melulu, samuan aku, andi aku, motorku, rumahku itu Qadariyah adalah pengakuan, mengakui ada Jabariyah samuan Tuhan. Batasi situ. Ada nang kurang jelas silahkan tanyakan. Dasar-dasar mereka mengambil kesimpulan seperti Qadariyah semuanya mengakui keakuan, kemudian kita Allah yang ciptakan, buat apa lagi berusaha?
Itu pendapat Jabariyah tadi. Ada Qadariyah, Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali kamu sendiri yang merubahnya. Oh, tetap panduannya Al-Quran. Al-Quran cuma salah tafsir, salah paham ayat. Kok segitu banyak ayat? Kan segitu banyak ayat ya. Jadi Quran itu ada ayat mutasyabihat, ada ayat muhkamat. Ayat yang jelas, tegas, nyata, tanpa pemikiran. Itu muhkamat, karena kalau mutasyabihat itu ayat memerlukan pemahaman, memerlukan tafsir, itu mutasyabihat. Misalnya yadullah, tangan Allah. Itu kan tangan Allah itu mutasyabihat ayat ini. Kayak Allah di aras, itu mutasyabihat, perlu penafsiran. Ada muhkamat ini yang jelas sudah, qul huwallahu ahad, itu kan muhkamat. Jadi mereka kadang membedakan antara muhkamat dan mutasyabihat. Lawan ayat ikhtiar dan ayat qadha-nya kadang bisa membedakan. Ayat qadha ketentuan dan ayat ikhtiar itu dicatuakan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusikum, itu kan ikhtiar tuh. Allah kadang merubah nasib seseorang, nasib suatu kaum kecuali sendiri mereka sendiri yang merubahnya, itu ayat ikhtiar. Bila hendak baik, ubah seorang. Itu kan. Jadi salah penafsiran, salah pemahaman. Lahir kakak, tanyakan. Ada. Alhamdulillah, di masyarakat tuh belum pahami itu nah, orang meminjamkan uang itu nah. Ini penelitian mahasiswa juga. Jadi ada bunganya. Cuma supaya bunganya tuh jadi kan jadi hilang. Jadi misalnya orang tuh pinjam uang, dia bunganya rumah ini disiwa pulang oleh yang tadi, yang meminjam uang tadi. Jadi itu dianggap siwa rumah, bukan bunga. Nah, bisa lah ya seperti itu. Itu nang dipinjam tuh uang dari simpan pinjam lah, bank simpan pinjam lah. Kada nama menjami aja. Iya. Menjami aja menabung kada. Ada. Riba melulu. Melulu riba. Kalau sekadar meminjami aja, menghutangi aja, tapi tidak bisa menabung di situ, kada bisa simpan pinjam, kada kau menyimpan, berarti riba melulu. Itu dan berjalan biasanya koperasi aja lah, bekedok koperasi, ngarang koperasi itu simpan pinjam, mudah dari anggota itu kan, itu boleh dipinjam karena modalnya modal anggota atas nama koperasi simpan pinjam ngarannya. Tapi kok cuma meminjami aja, menyimpan kada, itu riba melulu. Dan kalau kita menyewa benda kemudian atau menyandakan menggadaikan benda, kemudian kita ambil manfaat terhadap apa yang kita gadaikan, kada boleh juga. Mengambil manfaat terhadap apa yang kita gadaikan. Misalnya kita menggadaikan sawah lah. Kemudian sawah itu kita siwa, disiwa pulang, itu ngarannya mengambil manfaat terhadap hasil gadai. Kada boleh juga. Kecuali nama gadaikan, menyerahkan. Apa yang menggadai? Yang menggadai ujianan tukang gadai, kam gawilah sawah nih. Itu amanah. Gawilah sawah ini artinya hasil bagi sama atau hasil sesuai peraturan. Itu boleh. Asal dari si penggadai. Tapi kalau menggadaikan ini kepada orang lain, kemudian meminta kepada tukang gadai pahuman sawah itu ulunlah menggawinya, itu mengambil manfaat. Sandakan rumah, kemudian kita diami rumahnya, kita bayar siwanya sebulan, bayar siwanya. Jadi menghilangkan kata bunga itu.
Iya. menghilangkan kata bunga, kita menggadai rumah misalnya lah, Iya. kemudian rumah itu kita siwa, disiwa. Itu gugur pertama dulu, gugur pertama mengambil manfaat kepada hasil gadaian. Dan bunga itu dari mana? Dari pembayaran tiap bulan. Iya. Dianggap itu pembayaran sewa, bukan bunga. Bukan bunga, tapi bila ada perjanjian kedua belah pihak, Iya. perjanjian kedua belah pihak, kan bila menyewa, gitu kan, Iya. bayar sekian. Nah, Itu perjanjian kedua belah pihak. Artinya perjanjian kedua belah pihak berarti sepakati riba. Yang tidak riba itu dari si nama gadai tasarah kan bayar berapakah, oh, itu kan, bayar berapakah, itu si namanya dai menggadakan, nang tukang nang ampun duit, tasarah aja berapakah ikam sebulan, kada ketentuan. Dan si penyewa ini si penyewa nampun rumah tadi bukan membayar cicilan atau membayar ujungnya itu, bukan berasal dari perjanjian, karena kesusukaan dipinjami lagi, berikan hadiah, boleh. Nah di luar pada perjanjian lah, dari perjanjian kedua pihak tetap riba. anu Bang Guru, kalau disambat sewa, Disambat misalnya orang pinjam uang lawan dia 1 juta. Nah 1 juta itu sewanya 50.000 sebulan. Jadi kalau disambat bunga sewa ngarannya menyewa menyewa duit. Iya. Bahasanya dihalusin kali ya. Iya. Bunga tetap Kada, jadi bayar sewa aja kata. Bayar sewa sebulan. Tapi bunga anu tetap indukan 1 juta tetap. Tetap. Oh. Nah, sewanya 50.000 sebulan. Boleh Boleh lah. tanpa ada perjanjian kan bayar sekian gini, jangan. Jadi kita nama nyewa itulah nang sukarela memberikan 50.000 sebulan. Asal Sukarela 50.000 sebulan sukarela. Jadi nang sukarela itu bila suka sarila bisa aja menambahi bulan daripada 50.000, karena kada ada ketetapan. Karena akad. Kalau dananya ini daripada kita terbentuklah umpama dana 1 juta. Iya. Karena pengelolaan ini harus ada ketua atau yang bertanggung jawab. Koperasi kan aja. Kemudian dibikin usaha. Tapi dari dana itu ternyata prosesnya itu tuh nggak ada anunya, nggak ada infonya apa-apa gitu loh. Sementara kita tahu bahwa itu terjadi, umpama dibikin toko ya, terjadi untung gitu atau rugi sekian lama ini tidak ada informasi. Kita ini berburuk sangka gitu loh. Iya. Wah, SKU-nya kada ada. Kita berburuk sangka. Bolehkah kita berburuk sangka itu? Boleh. Kepada pelaku itu? Karena kita kau membaca, kau melihat, kau menyaksikan hasil siwa sebulan sekian, kemudian sejujur apapun yang namanya ketua, bila tanpa ada kwitansi dan keterangan tetap dicurigai. Artinya kayak kita panitia masjid misalnya lah, kemudian mengeluarkan uang masjid membeli barang ini, kita harus punya bukti kwitansi, punya bukti nang sekira menghilangkan tuduhan sangka buruk lah deh. Nang wah ini mbak kwitansi pun masih aja ada prasangka buruk karena ada kwitansi kosong. Nah itu lah. Jadi boleh kita bawa prasangka buruk karena sudah kelihatan secara zahir. Kalau dibaca, kalau dijumlah, ternyata ada keterbukaan. Boleh prasangka buruk. Boleh? Tidak berdosa. Berprasangka buruk sesuai dengan kezalimannya. Nampak benar zalimnya tuh nah.
Nah, kecuali kejalimannya kada nampak, kada ada bukti, nah itu kita bisa mengalihkan ke lain. Mengalihkan ke lain itu maksudnya ya mungkin sibuk lagi orangnya nih kan, mungkin kada ada waktu untuk menyampaikan, terus angka baiknya dulu. Cuma sudah sekian banyak lawas, sudah ketentuan nikah ada juta buka-buka, berapa kalkulasinya, berapa jumlahnya, nah itu patut dicurigai dan sangka buruk boleh, kan itu kejaliman. Sementara kalau orang itu melakukan itu berdosa, artinya kalau kita diamkan kita ikut berdosa. Jadi Kita berdosa kalau kita tahu bahwa orang itu melakukan, kita diam, kita berdosa. artinya dosa orang itu kita kena berjamaah. Karena kita menyembunyikan. Jadi Ada amal, ada dosa berjamaah kan? ada dosa berjamaah kalau sama-sama tahu. Apa ayat apa seatom aja dipertanggungjawabkan kan? Nah, seatom aja dipertanggungjawabkan. Itu di amar ma'ruf nahi munkar kananya. Amar ma'ruf nahi munkar. Idza ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Fa illam yastati fa bilisanih. Fa illam yastati fa biqalbihi wa huwa atqal iman. Jadi dosa kita itu di amar ma'ruf nahi munkarnya dah. Kita melihat tahu bahwa itu kemungkaran, kemudian kada kita cegah, kada kita tahan. Pertama cara mencegahnya dengan tangan, rubah dengan tangan. Dipukul, disakiti. Bila kada sanggup, rubah dengan ucapan perkataan tagur. Bila dengan ucapan kada sanggup juga, hati membenci. Hati membenci, kada suka terhadap kelakuannya. Bila hati kada tahu sama sekali membenci, berarti kada ada iman. Itu dosanya kita itu membiarkan kemungkaran. Objek di paham. Aku udah dulu cari pasal. Nah, pertama kita bersangka baik dulu, husnuzan dulu. Kemudian kalau sudah kejaliman yang sudah terlampaui batas, lalu sangka buruk boleh. Membenci itu ya, jadi ada suka. Suka. Jangan satu tuduh dulu. Kalau Pak misalnya ada melihat objek membawa bibinian misalnya, bekeng di babunceng, kayak pasangka baiknya dulu. Mungkin buah bidan. Buah bidan. Kada anom orangnya bidan anom. Kami berangkap benar. Sekali ketemukan anak bubur. Ayo kita tutup doa lah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Amin ya Allah ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa nas'aluka qalban khashi'a wa 'amalan mutaqabbila. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.